Hai semuanya, nama aku Anissa Farah Salsabila. Aku mahasiswa dari Fakultas Psikologi Unjani NIM 711191130. Jadi di sini aku mau sedikit sharing nih tentang salah satu materi, yaitu materi motivasi. Keep on watching. Jadi sebelumnya aku mau sedikit kasih tahu dulu apa itu motivasi. Motivasi itu adanya dorongan yang menghasilkan perilaku dan mengarah kepada tujuan. Misalnya kita ingin membeli baju. Nah, pasti gerakan kita itu akan menuntun kita pada toko baju. Nah, kayak gitu contohnya ya. Selanjutnya, aku mau bahas tentang motivasi dua, yaitu ada motivasi biologis dan ada motivasi sosial. Yang pertama, aku mau bahas dulu tentang motivasi biologis. Motivasi biologis adalah dorongan yang berasal dari kondisi fisiologis tubuh. Di antaranya ada lapar, haus, seks, regulasi suhu tubuh, tidur, menghindari rasa sakit, dan kebutuhan oksigen. Terdapat 3 hal yang dapat membangkitkan motivasi biologis. Yang pertama, sebagian dipicu oleh kondisi keseimbangan tubuh yang mengacu pada konsep homeostatis. Homeostatis itu apa? Homeostatis itu kondisi di mana tubuh kita cenderung ingin memelihara keseimbangan. Contohnya misalnya kita lapar. Nah, tubuh kita itu ingin memelihara tubuh kita agar tidak lapar, kayak gitu. Nah, yang kedua, ada hormon-hormon tertentu pada seks. Dan yang ketiga, ada stimulus sensorik atau insentif. Yang pertama, aku mau ngebahas dulu tentang lapar. Lapar itu adalah motif primer yang merupakan bagian dari sinyal agar terdorong untuk memenuhi kebutuhan fisiologis, perlukan untuk hidup, dan tidak diperkenankan untuk kita menahan rasa lapar itu terlalu lama. Nah, jika ada seseorang yang menahan lapar terlalu lama, maka kondisi tubuh kita yaitu tidak akan fokus pada dorongan atau pengalihan yang lain. Misalnya kita lagi ngerjain tugas. Nah, di satu sisi kita itu lapar. Kita itu cenderung tidak akan fokus pada tugas tersebut karena lapar itu adalah motif primer yang harus dipenuhi paling pertama. Kayak gitu. Sumber motivasi lapar itu ada 4. Yang pertama itu ada kontraksi perut pada lambung. Yang kedua, kekurangan zat-zat nutrisi. Yang ketiga, kekurangan glukosa atau gula darah. Yang keempat adalah isyarat dari lingkungan atau faktor eksternal. Misalnya kayak ada bau makanan. Nah, kita bisa terpicu untuk lapar kayak gitu. Nah, lapar juga berkaitan dengan hipotalamus. Hipotalamus itu apa? Hipotalamus itu adalah bagian di dalam otak kita. Jadi yang pertama itu keluar hormon rasa lapar, yaitu kolesistokinin atau yang disingkat CCK. Hormon ini yang memberikan sinyal pada hipotalamus bahwa tubuh kita kekurangan makanan dan mengirim sinyal kepada otak. Nah, terdapat penelitian yaitu tentang kontraksi perut. Bisa dilihat ya fotonya. Jadi, penelitian ini membuktikan bahwa ketika orang mengalami rasa lapar, maka terjadi kontraksi pada lambung. Yang pertama, dimasukkan alat pada lambung, ada yang berwarna biru. Alat ini tuh elastis, jadi dapat mengembang dan mengempis, mengikuti kontraksi lambung. Dan ketika merasa lapar, orang tersebut akan diminta untuk memencet tombol. Dan saat menekan tombol, kontraksinya meningkat. Dapat lihat ya yang warna merah itu. Dan saat tidak lapar, kontraksinya akan menurun kembali. Yang kedua, ada kekurangan glukosa. Glukosa itu gula yang beredar dalam darah. Gula ini biasanya berasal dari karbohidrat, yang bisa dari roti, tepung, atau nasi. Permen juga bisa, tapi permen itu merupakan gula yang sederhana. Glukosa juga merupakan sumber energi untuk jaringan tubuh. Kalau misalnya kita kekurangan glukosa, maka kita cenderung akan merasa lapar. Dan secara fisik, kita akan merasa lemas, kayak gitu. Yang ketiga, ada peranan hipotalamus pada lapar. Jadi kayak tadi ya, yang keluar hormon kolesistokinin, lalu memberikan sinyal pada tubuh kalau misalnya kita itu lapar, dan menyalurkannya kepada otak. Nah, hipotalamus itu terbagi menjadi 2 wilayah. Yang pertama ada lateral hipotalamus, dan yang kedua ada ventromedial hipotalamus. Lateral hipotalamus ini fungsinya apa sih? Pertama, berfungsi untuk memberikan sinyal bahwa terjadi penurunan glukosa dan peningkatan kontraksi lambung, serta diikuti suhu badan yang turun. Nah, jadi kalau misalnya lapar itu, suhu badan kita akan cenderung dingin, kayak gitu. Nah, terdapat fungsi otak yang memberikan sinyal bahwa kita itu harus makan, dan akhirnya kita akan melakukan gerakan makan. Kedua, yang tadi ventromedial hipotalamus, dia juga memberikan sinyal bahwa terjadi gula darah yang tinggi, terisinya lambung, dan suhu badan yang naik. Nah, jadi kalau misalnya kita kenyang itu, suhu badan kita cenderung akan lebih panas dari
kondisi sebelum kita kenyang, jadi panas. Dan terdapat fungsi otak yang memberikan sinyal bahwa kita dalam kondisi memiliki makanan yang berlebih. Nah, yang berperan pada lapar itu, yang pertama ada glukosa tadi ya, gula dalam darah. Yang kedua ada insulin. Insulin itu hormon yang mengontrol glukosa. Jika glukosa berlebihan, maka insulin akan naik. Nah, yang ketiga ada leptin. Leptin ini yang mengubah makanan menjadi energi. Nah, terdapat kondisi jika glukosa tidak stabil, sementara tubuh terus memproduksi energi secara terus-menerus, maka kita akan kehilangan berat badan. Nah, ini biasanya yang dilakukan ketika kita melakukan diet. Nah, terdapat treatment yang menggunakan leptin, di mana treatment ini membuat neurotransmitter di hipotalamus itu tidak memberikan sinyal lapar, kayak gitu. Nah, ada juga suntik leptin. Tapi leptin yang berlebihan juga dapat berdampak pada tubuh kita. Dampaknya yaitu eating disorder. Sebelum membahas eating disorder, aku mau membahas dulu tentang obesitas. Jadi obesitas itu dapat terjadi karena dua faktor. Yang pertama, faktor biologis. Faktor biologis itu dapat terjadi karena genetik. Jadi terdapat penelitian kalau misalnya ada 2 orang tua yang obesitas, maka 70% anaknya juga akan obesitas. Nah, kalau misalnya cuma 1 orang tua yang obesitas, maka 40% anaknya akan obesitas. Sementara jika kedua orang tuanya tidak obesitas, maka 10% anaknya juga akan obesitas. Kedua ada set point. Jadi set point ini ada usaha untuk menurunkan berat badannya, karena di dalam pikirannya, menurut dia itu nggak apa-apa kalau misalnya makan banyak, kayak gitu. Selanjutnya ada faktor psikologis. Faktor psikologis ini terbagi menjadi 2 juga. Yang pertama ada time and place. Time and place itu kebiasaan dimana seseorang makan sambil menonton. Pasti banyak kan yang kayak gitu. Nah, itu bisa menyebabkan obesitas. Atau jeda saat makan terlalu sedikit, atau juga makan di waktu malam. Nah, maka itu akan menyebabkan obesitas. Yang kedua, ada sosiokultural. Jadi, sosiokultural ini kebiasaan dimana ada salah satu budaya ketika datang ke rumah orang, kita harus makan. Itu juga bisa menyebabkan obesitas. Ya. Nah, lanjut ke eating disorder. Eating disorder ini ada 3. Yang pertama, aku membahas tentang anoreksia nervosa. Anoreksia nervosa ini gangguan karena punya tujuan ingin kurus. Jadi meski tampilannya ini udah kurus, tapi dia merasa kalau dia itu belum kurus, kayak gitu. Jadi dia mengalami gangguan body image. Biasanya terjadi pada remaja perempuan yang walaupun berat badannya udah normal, tapi dia terus melakukan diet, kayak gitu. Sehingga berat badannya sangat di bawah rata-rata. Didorong dengan life stress atau kehidupan yang stres, dan biasanya terjadi justru pada keluarga yang high achieving, memiliki dorongan prestasi yang sangat tinggi, cenderung perfeksionis, dan well educated. Jadi pendidikannya justru yang baik, kayak gitu ya. Dia terdapat simptom obsesif kompulsif juga. Jadi obsesifnya itu dia cenderung ingin memiliki berat badan yang ideal, dan kompulsifnya dia terus melakukan exercise, latihan secara terus-menerus, kayak gitu. Yang kedua ada bulimia nervosa. Jadi dia ini berat badannya cenderung rata-rata, hanya saja dia memiliki karakteristik yang banyak makan, namun setelah itu dia keluarkan kembali atau dia muntahkan kembali, kayak gitu. Dia akan merasa bersalah jika makan dan takut menjadi gendut. Biasanya orang yang mengalami bulimia nervosa ini akan merahasiakan bahwa dulunya dia memiliki pengalaman yang buruk. Jadi dia punya pengalaman yang memalukan, kayak gitu, diejek tentang tubuhnya, kayak gitu. Dampaknya dia akan dampak yang kronis. Dia akan menjadi dehidrasi, sakit lambung, dan sakit kronis yang berkaitan dengan tenggorokan, karena dia muntahkan terus dan keluarkan secara terus-menerus, kayak gitu ya. Orang yang bulimia nervosa ini juga biasanya low efficacy, karena dia tidak mampu untuk mengatasi masalah dan cenderung perfeksionis. Yang ketiga, yaitu ada binge eating. Binge eating ini berkebalikan dengan yang 2 tadi. Jadi, binge eating itu gangguan makan yang tidak terkontrol dan menyebabkan risiko diabetes, darah tinggi, dan sakit jantung. Orang yang binge eating ini biasanya terjadi karena berkaitan dengan kejadian yang menekan hidupnya atau stressful event, dan biasanya orangnya cenderung sulit untuk meregulasi emosi atau mengontrol emosinya. Masalah pada binge eating ini tidak hanya pada diet, namun juga pada psikologisnya, karena selain dia harus mengontrol, selain dia harus meregulasi emosi, dia juga harus mengatasi tekanan dalam hidupnya. Selanjutnya ada haus.
Haus. Terdapat dua hipotesa atau double depletion hypothesis yang menyatakan bahwa motivasi haus dan minum itu dipicu oleh dua kondisi tubuh. Yang pertama ada cellular dehydration. Cellular dehydration itu kekurangan cairan di dalam tubuh yang mengaktifasi osmoreseptor yang terdapat di hipotalamus dan mengirimkan isyarat haus sehingga tubuh kita akhirnya minum kayak gitu. Nah, yang kedua itu hipovolemia. Hipovolemia ini terjadi karena menurunnya volume darah, lalu menurunnya tekanan darah dan menyebabkan lemas, pusing, dan berkunang-kunang. Setelah itu dia akan menstimulasi ginjal untuk melepaskan enzim renin dan membentuk zat angiotensin 2 dan setelah itu memicu untuk ingin minum. Nah, jadi haus itu tidak hanya karena kekurangan cairan tubuh saja ya, tapi bisa juga karena menurunnya volume darah. Selanjutnya ada seks. Seks itu merupakan gabungan dari motivasi biologis dan motivasi sosial. Kenapa gabungan? Karena selain tubuh membutuhkan, selain itu juga adanya belajar atau faktor lingkungan. Penting untuk mempertahankan spesies atau keturunan. Terdapat hormon seksual pada tubuh. Yang pertama yaitu ada estrogen. Estrogen itu hormon yang ada pada wanita. Dihasilkan oleh ovarium dan adrenal gland. Nah, jika wanita sedang subur, maka hormon ini akan meningkat. Yang kedua ada androgen. Kalau androgen itu hormon yang ada pada laki-laki. Jadi androgen utamanya itu adalah testosteron. Berbeda dengan laki-laki yang memang hormonnya sudah ada dari kecil, kalau wanita itu dihasilkan setelah menstruasi. Kedua hormon ini sebenarnya ada pada pria dan wanita, namun berbeda jumlahnya. Jadi kalau misalnya wanita itu estrogennya lebih banyak, sedangkan pria itu androgennya lebih banyak. Hal yang dipengaruhi oleh hormon seksual ada 3. Yang pertama, penentuan jenis kelamin. Yang kedua, perkembangan seksual. Ketiga, perilaku sebagai wanita atau pria. Nah, dorongan seksual wanita itu yang pertama kurang dipengaruhi oleh hormon. Dan yang kedua, stimulus eksternalnya yaitu berasal dari kebiasaan dan sikap. Sementara laki-laki dia sangat dipengaruhi tingkat testosteron yang normal, berbeda dengan wanita tadi ya, jadi dia kurang dipengaruhi oleh hormon. Dan yang kedua, stimulus eksternalnya itu berasal dari isyarat dari wanita. Sekarang kita ke motif sosial. Motif sosial itu tidak berkaitan dengan kondisi biologis, namun lebih berkaitan dengan stimulus eksternal atau rangsangan eksternal. Jadi dia lebih berkaitan dengan faktor luar gitu. Menurut Morgan and King, tahun 1986, social motives are the complex motive states or needs that are the wellspring of many human actions. Yang artinya motif sosial itu dipelajari di lingkungan sosial, khususnya di keluarga dan berkaitan dengan orang lain. Sifatnya umum dan berbeda dari satu individu ke individu yang lain. Kenapa berbeda? Karena motif sosial ini dipelajari dari lingkungan sosial dan keluarganya masing-masing, jadi jelas berbeda ya. Nah, motif sosial itu juga bisa diukur dengan cara mencari tema atau apa yang biasanya muncul melalui contoh perilaku dan pembayangan perilaku. Misalnya, dorongan-dorongan apa yang biasanya muncul dalam perilaku seseorang gitu. Nah, cara yang pertama yaitu bisa dengan tes proyeksi. Tes proyeksi itu dengan cara mempelajari tema dari perilaku yang dibayangkan. Misalnya, misalnya ditanya, saat ini Anda ingin melakukan apa? Nah, dalam pikiran atau kognisinya itu, dia menjawab ingin melakukan apa? Atau misalnya diperlihatkan gambar. Ditanya, ini gambar apa? Misalnya diperlihatkan gambar telapak tangan. Nah, ditanya ke orang itu, ini gambar apa? Nah, jawaban dari dia itu akan mencerminkan dorongan sosialnya. Misalnya, dari telapak tangan itu dia menjawab gambar tersebut sedang memanjat. Nah, mungkin saja hal tersebut menunjukkan itu sedang mencoba untuk meraih tujuan kayak gitu. Yang kedua, ada kuesioner atau inventory. Kuesioner atau inventory ini yaitu berisi pertanyaan mengenai apa yang dikerjakan dan lebih senang dilakukan individu. Dan yang ketiga yaitu observasi. Observasi itu untuk melihat ekspresi motif sosial. Misalnya bagaimana ekspresinya ketika dia berbicara dengan orang lain, atau misalnya saat dia mengerjakan tugas dan berhasil dilakukan, bagaimana ekspresinya. Selanjutnya ada teori kebutuhan sosial menurut McClellan. Jadi menurut McClellan, kebutuhan itu ada 3. Yang pertama ada need for achievement atau kebutuhan untuk berprestasi. Yang kedua ada need for power
atau kebutuhan untuk memiliki kekuasaan, dan yang ketiga ada need for affiliation atau kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain. Individu itu memiliki ketiganya, namun terdapat salah satu atau beberapa yang dominan pada individu. Karakteristik dari need for achievement itu secara general dia ingin tampil lebih baik dan ingin meningkatkan performance-nya. Nah, dia akan tergugah dalam situasi yang tugasnya itu menantang dan sifatnya moderat. Jadi misalnya ada 2 tugas. Nah, yang satu itu lebih menantang daripada tugas yang satunya. Nah, dia itu cenderung akan lebih terdorong dengan tugas yang lebih menantang itu. Aktivitasnya itu dia akan memilih tampil lebih baik pada tugas yang menantang, menyukai tanggung jawab pribadi dibandingkan kelompok, mencari dan menggunakan feedback dari orang lain mengenai kualitas performa atau kinerjanya, dan yang terakhir dia senantiasa berinovasi untuk meningkatkan diri. Yang kedua, karakteristik need for affiliation. Secara general, dia senang membentuk, mempertahankan, dan memperbaiki hubungan pertemanan. Jadi dia itu senang berhubungan dengan orang lain. Dia akan cenderung tergugah jika dia mempunyai kesempatan untuk bersama dengan teman. Aktivitasnya dia senang menelpon, chattingan, mengunjungi orang, mendapat persetujuan dari orang lain, dan cenderung selalu menanyakan keputusannya. Jadi dia akan menanyakan pada orang lain kira-kira tanggapannya kayak gimana. Tidak suka berselisih dan orangnya cenderung damai. Dia akan mendapatkan nilai yang lebih baik dari guru karena kedekatannya, dan dia akan mendapat pelajaran dari interaksi dengan orang lain. Yang ketiga ada karakteristik need for power. Secara general dia ini memiliki pengaruh yang kuat, memiliki reputasi dan berkuasa. Dia akan cenderung tergugah dalam situasi yang berjenjang. Jadi dia sangat senang kalau misalnya ada situasi yang levelnya gitu. Jadi dia akan terus terdorong untuk mencapai level yang paling tinggi. Aktivitasnya dia senang mengumpulkan hal yang sifatnya prestisius, berusaha untuk meyakinkan orang lain, dan jika dalam petugas organisasi, dia senang menjadi petugas yang sifatnya volunteer, yang sangat berpengaruh. Dalam bermain olahraga, dia cenderung akan kompetitif, bukan yang kolaboratif. Terdapat teori harapan menurut Fromm yang umumnya digunakan dalam settingan industri organisasi. The strength of tendency to act in a certain way depends on the strength of an expectation that the act will be followed by a given outcome and on the attractiveness of that outcome to the individual. Nah, jadi motivasi itu menurut Fromm dia dirumuskan oleh expectancy, instrumentality, dan valence. Jadi E-I-V. Jadi kalau secara ekspektansi itu dia interaksi atau dorongan seseorang untuk berperilaku itu hasil dari harapan seseorang terhadap hasil yang akan diterima. Jadi ekspektansi itu harapan, kalau instrumentality itu hasil yang akan ia terima. Jadi bonus atau rewardnya, dan valence itu ketertarikannya terhadap bonus. Jadi ketertarikannya. Jadi motivasi itu menurut Fromm akan terjadi kalau ada 3 itu ekspektansi, yaitu harapan, instrumentality, dan valence. Instrumentality itu bonus atau reward, dan valence itu ketertarikan terhadap bonus. Selanjutnya ada agresi. Istilah agresi itu sebenarnya sulit untuk ditetapkan secara pasti, namun intinya agresi adalah melukai orang lain baik secara fisik atau verbal. Terbagi menjadi 2, ada hostile aggression dan instrumental aggression. Hostile aggression itu semata-mata bermaksud untuk melukai orang lain, sementara instrumental aggression itu selain ingin melukai orang lain, namun juga bertujuan untuk memuaskan motif-motif yang lain, misalnya masokis. Agresi itu terbagi menjadi 2, ada yang verbal dan ada yang fisik. Dibagi lagi menjadi 2, ada yang pasif dan aktif. Kalau verbal pasif, misalnya ada asap rokok. Nah, dia tuh bakal batuk dulu, terus dia nanya, ini bau apa sih? Kalau verbal yang aktif, dia akan langsung nanya, ini rokoknya bau banget sih. Fisik pasif, dia melukai diri sendiri. Jadi tujuannya itu ingin orang lain merasa bersalah. Kalau fisik aktif, dia langsung melukai orang lain. Nah, mengapa orang berbuat agresi? Ada menurut Sigmund Freud. Jadi menurut Sigmund Freud itu agresi bersifat instinktif. Jadi sama dengan agresi pada binatang, agresi manusia ini merupakan perilaku khas spesies. Secara alami, manusia adalah makhluk agresif, senang berkelahi, berperang, dan merusak telah menjadi bagian dari manusia. Dan sejarah manusia itu menurut Sigmund Freud ya. Nah, tapi sebagian besar psikolog itu menolak pandangan tersebut. Jadi walaupun agresi memiliki dasar biologis, namun tingkah laku agresi lebih banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan, sosial, atau hasil belajar. Ada juga teori menurut Bandura, yaitu social learning theory.
yang menyatakan kalau misalnya agresi itu sangat efektif jika ada modeling. Dan jika agresi dapat dipelajari karena faktor lingkungan, maka agresi dapat dikurangi atau dihindari. Nah, modeling ini juga sangat... Nah, ada contohnya penelitian Bandura yang tentang bobodol. Jadi dimasukkan dua kelompok anak dalam ruangan yang berbeda. Nah, yang satu ruangan itu diperlihatkan film tentang agresi. Nah, setelah itu mereka semua dimasukkan dalam ruangan yang sama dan ada boneka bobodol. Nah, anak-anak yang tadi dipertontonkan film yang ada agresinya, dia cenderung akan meniru hal tersebut pada boneka bobodol. Nah, yang terakhir ada pengontrolan agresi. Pengontrolan agresi ini ada 4. Yang pertama, pendekatan klasik, yaitu dengan cara hukuman. Apakah efektif? Tidak selalu efektif, karena bisa saja yang diberi hukuman mungkin melakukan agresi di saat dia tidak bertemu dengan orang yang memberikan hukuman. Dan yang kedua itu ada katarsis. Katarsis itu melakukan sesuatu agar lega. Misalnya dia menendang pintu atau menunjuk tembok. Yang ketiga, dengan cara kognisi. Kognisi ini yang paling disarankan karena ketika marah kita itu harus rasional kan ya. Terdapat cara yang paling disarankan, yaitu dengan cara menjauhi dulu objek yang membuat kita kesal. Lalu setelah kita merefleksikan diri sendiri apakah agresi itu pantas untuk dilakukan atau tidak. Dan yang terakhir yaitu memberikan reaksi yang berlawanan pada misalnya objek yang bikin kita kesal. Misalnya saat kita kesal kita tersenyum atau memberikan bantuan. Ekspresi itu cenderung akan menghalangi kita agar tidak melakukan agresi. Nah, itu materi yang bisa aku sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Dadah!